Halo semuanya, salam sejahtera, Rahayu Sagung Dumadi. Teman-teman ya, di video yang kemarin, yaitu yang thumbnailnya seperti ini ya, dengan judul Ulama Palsu ya, Anjing-anjing Neraka ya. Video itu setelah saya upload belum dalam waktu 24 jam ya, sudah ditonton lebih dari 40.000 orang. Nah, jadi buat sahabat-sahabat yang belum menyimak video itu, silahkan disimak ya, sebagai informasi dan edukasi yang sangat bagus disampaikan oleh Guru Gembul, dan video itu berisi apresiasi dari saya dan juga reaction ya, menyikapi video yang bagus itu. Sekali lagi yang belum menyimak silahkan disimak ya. Nah, sahabat-sahabat, di komentar setelah video itu saya tampilkan, kemudian ada banyak yang memberikan komentar, yang sepakat, yang setuju ya. Ada juga sebagian kecil yang nyinyir ya, kejang-kejang begitu ya. Nah, tetapi di antara komentator itu ada yang menuliskan komentar dan bertanya demikian. Nah, pertanyaannya demikian. Bang, mau tanya dong ya. Beberapa hari yang lalu kan abang bilang di video abang, kalau sholat menghadap ke Arab itu bukan perintah Al-Quran. Terus abang juga bilang, sholat kok 5 waktu? Sholat itu setiap saat. Pertanyaanku, lantas yang benar sholatnya menghadap kemana? Terus sholat setiap saat tuh gimana maksudnya? Apa gerakannya sama kayak sholat 5 waktu kah? Mohon dijawab bang. Makasih. Nah, oke ya. Pertama-tama kita ucapkan terima kasih juga buat yang memberikan pertanyaan itu ya. Dan kemudian komentar yang berupa pertanyaan itu di bawahnya dikomentari lagi ya, oleh pemilik akun atas nama Asef Afifuddin. Nah, demikian komentarnya. Gue jawab nih. Yang bikin video gak tahu apa-apa tentang sholat ngadep Masjidil Haram. Begitu ya. Jadi katanya yang bikin video gak tahu apa-apa. Maksudnya saya ya. Jadi saya dituduh oleh pemilik akun Asef Afifuddin ya, sebagai gak tahu apa-apa tentang sholat ngadep Masjidil Haram. Nah ya. Terima kasih juga ya buat Asef Afifuddin. Sehingga dengan komentar-komentar ini saya bisa memberikan edukasi dan menjawab pertanyaan dari pertanyaan yang tadi sudah saya bacakan. Tentang saya mencatat ada 3 hal ya. 3 poin yang dipertanyakan. Yang pertama, yang benar sholatnya menghadap kemana? Kemudian pertanyaan yang kedua, terus sholat setiap saat tuh gimana maksudnya? Yang ketiga, apa gerakannya sama kayak sholat 5 waktu kah? Oke, sahabat-sahabat ya, without wasting time ya, tanpa menyia-nyiakan waktu, langsung kita jawab ya. Izinkan dengan segala hormat. Oh ya, sekali lagi terima kasih buat pertanyaannya ya. Sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan ini saya bisa memberikan edukasi atau menyampaikan apa yang akan saya sampaikan ini. Kita bincang-bincang tentang sholat. Nah ya, sebenarnya sahabat-sahabat di beberapa video terdahulu saya sering menyampaikan sudah ya. Jadi menyikapi pertanyaan ini, jawabannya adalah tergantung dari pemahaman Anda tentang makna Allah, tentang makna perintah Allah, tentang makna sholat ya, kemudian sholatnya menghadap kemana. Ini ada hubungannya semua dengan konsep pemahaman Anda tentang Allah atau Allah. Pelan-pelan ya saya jawab ya. Pelan-pelan Pak Supir ya, pelan-pelan ya, biar tidak gagal paham lagi ya. Sekali lagi, pertanyaan yang pertama tadi, yang benar sholatnya menghadap kemana? Loh, ini sholat menghadap kemana? Pertanyaan ini bisa muncul dari pemahaman orang yang mungkin belum paham makna sholat yang sesungguhnya. Jadi makna dari kata sholat yang artinya berkomunikasi dengan Sang Maha Pencipta. Ini harus dipahami dulu. Ya. Yang benar sholatnya, jadi yang benar berkomunikasinya. Begitu ya, saya artikan begitu ya.
berkomunikasi dengan Allahnya. Menghadap kemana? Ya. Jadi Allahnya harus dipahami dulu. Allah itu apa? Di dalam Al-Quran dan juga di dalam Bible atau Taurat dan Injil dan juga dalam kitab-kitab lain dikatakan bahwa Allah itu lebih dekat dari urat lehermu. Ya. Surat Qaf, surat 50 ayat 16. Jadi Allah yang benar adalah zat, ya, di Al-Quran juga dikatakan Allah itu zat. Nah, Allah yang adalah zat itu adanya di mana? Lebih dekat dari urat leher kita. Surat 57 ayat 4. Surat Al-Hadid ayat 4. Allah besertamu dimanapun kamu berada. Jadi Allah itu apa? Allah adalah zat. Di mana adanya lebih dekat dari urat leher. Di mana lagi katanya beserta kita dimanapun kita berada. Kalau bahasanya Al-Quran surat Al-Hadid, ya, surat 57 ayat 4, Allah besertamu dimanapun kamu berada. Ini pahami dulu. Jadi Allah itu bukan siapa dalam arti sosok atau pribadi, bukan. Tapi Allah adalah zat yang selalu besertamu dimanapun kamu berada. Bahasanya Taurat dan juga Injil, Immanuel. Imanu, beserta kita. El itu Elohim, Eloah, Allah. Jadi Immanuel, Allah beserta kita. Jadi Allah yang di dalam Alkitab juga disebut God is Spirit, Allah adalah roh, itu beserta kita. Dimanapun Anda berada, Anda disertai roh Allah. Atau Allah yang adalah roh. Sampai di sini harus dipahami dulu. Ya, jadi menyikapi pertanyaan komentator nih, yang benar sholat, nah sholat harus dipahami sebagai berkomunikasi dengan Allah, menghadap kemana. Nah, Anda harus tahu, sholat artinya berkomunikasi dengan Allah. Allahnya ada di mana? Ini menentukan. Kalau Anda sudah paham, Allah selalu beserta Anda dimanapun Anda berada. Ya jadi berkomunikasinya ya tinggal kemana saja, di mana saja. Menghadap kemana? Nah, di Al-Quran diberitahu. Kemanapun kamu memalingkan wajahmu, kamu akan menjumpai wajah Allah. Jelas? Allah adalah zat yang maha meliputi segala sesuatu. Surat An-Nisa ayat 126, surat Fusilat ayat 54, ya. Allah maha meliputi segala sesuatu. Allah lebih dekat dari urat leher kita. Allah beserta kita dimanapun kita berada. Jadi kalau kita mau berkomunikasi atau mau sholat, ya kapan saja, setiap saat. Menghadap kemana? Terserah. Mau menghadap ke langit, menghadap ke tanah, menghadap ke barat, timur, utara, selatan, tenggara. Terserah. Mengapa? Karena kemanapun kamu memalingkan wajahmu, di situ ada wajah Allah. Jelas ya? Nah, jadi pertanyaan pertama terjawab ya. Kemudian pertanyaan yang kedua. Terus sholat setiap saat tuh gimana maksudnya? Nah, kembali ke tadi ya. Anda harus memahami dulu arti kata sholat. Sholat itu berkomunikasi. Berhubungan, berkomunikasi dengan Sang Maha Pencipta atau Allah. Allah di mana? Bersama kita. Setiap waktu Allah menyapa Anda, menyapa semua makhluk dengan bahasa rasa. Jadi komunikasi itu sebenarnya selalu terjadi. Allah yang asli ya, Allah yang beserta kita dimanapun kita berada. Setiap detik menyapa kita dengan nafas, dengan detak jantung. Ya, saya sering memberikan pernyataan teman bahwa sadar tidak sadar, percaya tidak percaya, sebenarnya setiap saat kita itu dijawil, disapa oleh Allah. Allah yang berserta kita. Bentuk jawilan atau sapaannya itu adalah detak jantung. Ya, saat ini Anda pegang nadi Anda atau dada Anda, rasakan detak jantung.
det, det. Nah, itu sebenarnya bentuk sapaan. Hei, 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 hei. Nah begitu. Jadi Allah berkomunikasi dengan kita. Sholat itu komunikasi dua arah, teman-teman. Komunikasi kita dengan dia yang lebih dekat dari urat leher, dan komunikasi dia dengan kita sebagai makhluk. Setiap waktu. Lah masalahnya ada orang yang sadar, tapi banyak orang yang belum sadar. Karena tidak sadar bahwa Allah meliputi segala sesuatu dan berada di dalam dirinya. Belum sadar. Masih menghayal Allah itu sesuatu di luar diri. Rumahnya ada di tanah Arab, maka sholatnya harus menghadap ke tanah Arab. Rumahnya ada di kota Mekah, maka komunikasi atau sholatnya harus menghadap ke kota Mekah. Lihat, teman-teman bisa melihat ini. Begitu konsepnya Allah di luar diri Anda, maka Anda akan berdoa atau sembahyang atau sholat menghadap ke luar diri Anda. Begitu Mekah Anda pahami sebagai kota Mekah yang ada di tanah Arab, maka Anda akan berkomunikasi dengan Allah yang rumahnya di tanah Arab. Tapi kalau Anda sudah sadar, sebagaimana disampaikan Al-Quranul Karim, Allah lebih dekat dari urat lehermu. Di Bible, Alkitab juga dikatakan, tubuhmu adalah rumah Allah. Maka Anda akan memahami Mekah itu adalah kolbu kita. Yang oleh Quran disebut sebagai Mekah itu tubuh ini. Allah di dalam kita, bersama kita. Tubuh kita adalah bait Allah, rumah Allah. Mekah, Anda menghadap ke Mekah. Anda bertamu ke rumah Allah, ke dalam diri. Meniti ke dalam diri. Menjumpai Allah yang selalu besertamu dimanapun kamu berada. Ingat ya, Al-Hadid surat 57 ayat 4. Allah besertamu dimanapun kamu berada. Nah, menjawab pertanyaan kedua. Terus sholat setiap saat itu gimana maksudnya? Saya mau berikan cerita nih teman-teman ya. Ada cerita Isra Mi'raj. Nah, ini cerita yang sangat fenomenal. Konon katanya, ini menurut cerita itu ya. Nabi Muhammad mendapat perintah dari Allah untuk memberitahu umatnya sholat 50 kali sehari. Dalam sehari semalam. Satu hari ada berapa jam? 24 jam. Kalau suruh sholat 50 kali berarti hampir setiap 20 menitan atau setiap setengah jam atau 20 menit kita disuruh berkomunikasi dengan Allah, atau umatnya disuruh berkomunikasi dengan Allah hampir setiap 20 menit. Mungkin enggak? Mungkin enggak? Jika sholat Anda pahami seperti yang tadi saya sampaikan, sholat adalah bentuk komunikasi antara Allah dengan kita, kita dengan Allah. Allahnya di mana? Lebih dekat dari urat leher. Di Al-Quran juga dikatakan bahwa sholat adalah untuk mengingat Allah. Ya, jadi sholatnya bukan bentuk ritual gerakan-gerakan badan seperti gerakan tubuh ya, seperti yang sekarang dipahami banyak orang. Gerakan tubuh yang begitu ya, berdiri, sujud, ruku, itu disebut sholat. Bukan itu. Kalau sholatnya dipahami seperti itu, tidak mungkin Anda bisa diberi perintah dalam waktu sehari semalam diperintahkan 50 kali untuk mengingat Allah dalam bentuk itu. Harus sujud, berdiri, ruku. Nggak bisa. Nah, jadi dalam cerita Isra Mi'raj ini sebenarnya juga kontroversi. Ya. Ada banyak masalah yang tidak masuk di akal. Jika sholat dipahami seperti yang sekarang dilakukan oleh banyak orang, yaitu berritual, berdiri, sujud, ruku, sebelumnya harus membersihkan badan dulu dan sebagainya, harus pakai baju khusus, kemudian menghadap ke arah kota Mekah di tanah Arab. Ya.
Jika perintah itu diberikan, Anda suruh mengingat Allah 50 kali sehari. Dengan bentuk gerakan-gerakan tubuh seperti itu. Itu menjadi perintah yang sangat sulit dan tidak masuk akal. Dan mungkin nggak Allah memberi perintah kepada umatnya yang umatnya tidak bisa melakukan? Mungkin nggak? Ya nggak mungkin. Meskipun dalam cerita itu kemudian katanya terjadi tawar-menawar atas bisikan dari Nabi Musa, begitu ya. Ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj, kemudian ketemu Nabi Musa katanya, suruh nawar. Nggak bisa kalau 50 kali, coba ditawar 40 kali. Terus ditawar lagi 40 kali, dibilang lagi berat karena Musa masih nggak bisa. 30 kali. Akhirnya terjadi tawar-menawar sekitar 5 kali. Dari 50 turun jadi 40, jadi 30, jadi 20, jadi 10 gitu ya. Atau jadi 5 waktu. Kira-kira begitu ya. Dari 50 ditawar jadi 40. 40 tawar jadi 30. 30 tawar jadi 20. 20 tawar jadi 10. 10 tawar lagi jadi 5 kali. Maka jadilah sholat 5 waktu. Nah, mungkin nggak jika Nabi Muhammad adalah seorang nabi yang taat, tunduk, patuh, berserah diri, dikasih satu perintah, kemudian perintahnya ditawar. Ditawar berapa kali? Bukan sekali 2 kali nawar, tetapi 5 kali. Nah, kalau Anda dikasih perintah sama bos Anda, terus perintahnya Anda tawar sekali, 2 kali, bisa nggak Anda disebut orang yang tunduk, patuh, berserah diri? Ya nggak bisa. Itu orang bebal namanya. Dikasih perintah suruh sholat 50 kali, ditawar sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Sampai akhirnya perintah sholat 50 waktu menjadi 5 waktu saja. Nah, tapi lain kali kita bahas itu ya. Jadi intinya cerita sholat tentang Isra Mi'raj itu problematis. Problem yang pertama adalah dari sisi Allah. Allah terkesan memberikan suatu perintah yang tidak bisa dilakukan oleh umatnya. Itu kalau dari sisi Allah. Ya, jika perintah sholat itu diartikan seperti sholat sekarang. Berritual-ritual seperti sekarang. Itu perintah yang tidak masuk akal, tidak bisa dilakukan, sulit. Tetapi teman-teman coba perhatikan. Jika sholat yang dimaksud adalah seperti yang tadi pertama saya jelaskan. Sholat adalah komunikasi. Anda mengingat Allah sehari 50 kali. Bisa nggak? Jangankan 50 kali, 100 kali pun, 500 kali pun bisa. Jika sholat diartikan sebagai kesadaran. As-salatu mi'rajul mu'minin. Sholat adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Orang-orang yang selalu sadar ketika makan bersama Allah. Minum, kok bisa tangan saya ini? Minum, memegang botol. Kok bisa tangan memegang botol? Karena lillah, ya, karena Allah. Bila, karena bersama Allah. Botol yang dipegang milik Allah. Tangan yang dipegang milik Allah. Air yang diminum milik Allah. Jadi semua gerakan-gerakan minum aja mengingat Allah. Nonton YouTube. Kok bisa telinga Anda mendengar suara saya? Sadar. Ini lillah, ya, karena Allah. Anda makan ingat Allah, minum ingat Allah, jalan ingat Allah, duduk ingat Allah, berdiri ingat Allah. Semua Anda lakukan setiap hari mengingat Allah. Itulah namanya sholat setiap saat. Nah, bisa dipahami ya. Jadi pertanyaan kedua terjawab ya. Pertanyaan tadi, terus sholat setiap saat tuh gimana maksudnya? Nah, maksudnya seperti itu ya. Jadi Anda pahami dulu makna sholat adalah komunikasi 2 arah antara Sang Pencipta dengan kita sebagai ciptaan. Sang Pencipta menyapa kita setiap saat. Tidak bisa tidak. Kalau kita tidak disapa ya pedot nafas Anda. Jantung tidak berdetak. Ya, maka di video terdahulu saya katakan, kalau saya tidak sholat setiap saat, mati saya, selesai, sudah nggak jadi manusia. Begitu ya, bisa dipahami. Oke, selanjutnya ya, pertanyaan yang ketiga, apa gerakannya sama kayak sholat 5 waktu kah?
Nah, tadi sudah terjawab juga ya di penjelasan sebelumnya. Jadi kalau Anda memahami hakikat sholat, itu adalah komunikasi antara makhluk dengan Allah yang lebih dekat dari urat lehernya. Apakah perlu gerakan-gerakan khusus? Ya enggak. Ini gerakan yang dimaksud bukan gerakan secara fisik, tapi gerakan kesadaran. Sadar, saya makan bersama Allah dan lillah dan karena Allah. Saya sekarang bisa ngomong gini, bisa menuangkan ide dan pikiran, kemudian saya sampaikan lewat YouTube, direkam, Anda mendengar suara saya, Anda melihat juga mata Anda berfungsi melihat bayangan saya, telinga Anda mendengar suara saya. Semua ini kan terjadi karena Allah atau lillah. Sadar enggak? Nah, kalau Anda sadar berarti Anda sedang sholat. Sekarang ini Anda sedang sholat, sedang mengingat Allah. Gerakannya ya bisa apa aja. Anda sambil berenang mengingat Allah, sambil makan tempe misalnya, sadar loh ini kedelainya nggak ikut nanam, nggak ikut nyirami, nggak ikut metik. Subhanallah, terima kasih ya Allah. Tempe digoreng pakai kompor, kompornya nggak ikut bikin, gasnya nggak ikut bikin. Kompor ditaruh di wajan pakai minyak, minyaknya nggak ikut nanam kelapa sawitnya, nggak ikut bikin minyak, tinggal menikmati. Kesadaran-kesadaran seperti itu akan muncul hanya dengan makan tempe Anda. Hanya ketika makan tempe saja Anda tetap mengingat Allah. Makan tahu mengingat Allah. Dalam setiap hal-hal gerakan-gerakan sederhana sehari-hari Anda melakukan sholat alias komunikasi dengan Allah. Nah, bisa dipahami ya. Tetapi beda kalau makna sholat Anda artikan seperti ritual-ritual sekarang itu. Ya, tadi di cerita Isra Mi'raj sudah saya sampaikan. Itu jadi nggak masuk akal. Nggak bisa. Tidak bisa diperintahkan sholat sehari suruh 50 kali. Nggak bisa. Tapi kalau Anda memahami sholat yang sejati seperti yang saya sampaikan, jangankan 50 kali mengingat Allah, 500 kali pun bisa. Ya, bahkan setiap detik bisa. Jelas? Nah, ya. Oke, selanjutnya saya juga akan mengomentari komentar yang disampaikan oleh Asef Afifuddin tadi. Asef Afifuddin yang mengatakan, gue jawab nih, yang bikin video gak tahu apa-apa tentang sholat ngadep Masjidil Haram. Ya. Jadi kemungkinan besar yang nulis komentar ini atau Asef Afifuddin ini justru dialah yang belum paham apa makna sholat yang sejati dan apa makna Masjidil Haram. Sholat adalah komunikasi manusia dengan Allah. Allah di mana? Lebih dekat dari urat leher. Jadi Masjidil Haram itu mana? Di dalam diri kita. Tubuh kita adalah bait Allah. Allahnya di mana? Bersama kita. Menghadap ke Masjidil Haram, menghadap ke dalam kolbu. Bukan keluar, bukan ke bangunan-bangunan bikinan manusia. Atau masjid-masjid bikinan manusia dari batu bata, tanah, ya, pasir, air, keramik yang ada di kota Mekah atau di Arab Saudi sana. Bukan, ya. Jadi buat komentator atas nama Asef Afifuddin, justru dari komentar Anda lah yang nampak sekali Anda yang belum tahu apa-apa tentang sholat yang hakiki, dan juga Anda belum paham masjid yang sejati adalah tubuh kita. Gereja, masjid, pura yang sejati itu bukan bangunan-bangunan bikinan manusia, tapi jiwa raga kita inilah. Maka setiap hari saya beribadah di gereja, di pura, di masjid. Maksudnya apa? Saya beribadah. Tubuh ini saya jaga. Makan tidak sembarangan, minum tidak sembarangan, menjaga kesehatan dengan olahraga, olah pikir, olah jiwa. Nah, itulah ibadah saya. Jadi ibadahnya ke masjid. Mana masjidnya? Ini. Karena tubuh ini adalah
bait atau rumah Allah. Mana Allahnya? Lebih dekat dari urat leher. Oke, cukup jelas ya. Oke sahabat-sahabat, kiranya video ini Anda anggap baik. Silakan bagikan kepada sanak, family, ande, tolan, tetangga. Oke, Rahayu Sagung Dumadi. Semoga segala makhluk berbahagia. Semangat!